Halo, jumpa lagi di Narasatra Art. Pada kesempatan kali ini, aku akan berbincang dengan salah satu seniman cilik yang ada di Kota Malang. Kita langsung aja kenalan dengan siapa sekarang. Halo? Halo Kak Dom. Boleh kita kenalan dulu? Boleh. Oke, namanya nih siapa? Fabian Fabian? Muzaki. Fabian Muzaki. Oke. Kalau boleh tahu Fabian sekolahnya di mana? STN 7 Sekartika. SDN Tunjung Sekar 3. Oh, yang deket ini, kopi-kopian daerah Sudimoro itu. Iya, Oke. Sekarang kelas berapa, Fabian? 3. Kelas 3. Oke. Sekarang kita mau tanya ya ke Fabian. Fabian suka menggambar atau melukis ya? Suka. Oke. Sukanya suka banget atau suka aja? Suka aja. Suka aja. Oke. Biasanya kalau di rumah karakter apa atau materi apa yang sering digambar? Pemandangan kah? Atau karakter komik? Atau mungkin imajinasi dari Fabian sendiri? Kadang-kadang imajinasi sama komik. Oh, yang paling sering imajinasi dan komik ya? Oke, berarti boleh nih Fabian cerita dulu bagaimana pengalaman pertama kali menggambar sampai Fabian bisa menggambar sampai hari ini ya, yang notabene kelas 3. Berarti sekarang mau naik ke kelas 4 ya? Iya. Oke. Sudah rapotan? Sudah. Oh, sudah. Oke. Kak Dot mau tanya nih. Awal mula Fabian belajar menggambar itu kelas berapa atau usia berapa? Ingat nggak? TK. Waktu TK itu suka nggambar banteng. Suka gambar banteng. Oke. Bantengan maksudnya. Oke. Berarti apa yang melatar belakangi atau mendorong Fabian untuk menggambar banteng? Apakah di sekitaran rumah, di lingkungan rumah sering ada bantengan atau gimana? Soalnya di belakang rumah tahu ada itu bantengan. Oh, ada ini pertunjukan atau Iya. ada grupnya di situ? Oh, ada grupnya di situ ya. Fabian juga tergabung atau? Enggak. Oh, enggak. Berarti bantengan itu menjadi inspirasi Fabian menggambar ya. Nah, bisa jadi banyak juga adik-adik kita yang menggambar itu dari inspirasi di sekitarnya. Selain banteng Fabian, pasti saat itu juga Fabian pengen gambar apa gitu, masih ingat nggak? Waktu awal-awal banget Fabian menggambar. Orang. Orang. Pahlawan. Oh, menggambar pahlawan. Apa yang bikin Fabian suka menggambar atau memilih untuk menggambar pahlawan? Suka nonton Spiderman. Oh, superhero. Seperti superhero gitu ya. Jadi ada Spiderman, Superman kayak gitu-gitu tuh ya. Oke. Ada superhero khusus nggak yang pernah digambar sama Fabian saat itu? Mengidolakan siapa gitu? Pernah. Siapa? Spiderman. Spiderman. Oke, menjadi ini ya, menjadi gambar yang disukai ya. Oke, Fabian, karena Fabian suka superhero, saat itu pertama belajar menggambarnya meniru atau mengingat-ingat. Oh, pernah lihat Spiderman, ingat nih. Mengingat-ingat. Mengingat-ingat. Mirip nggak hasilnya kira-kira menurut Fabian? Enggak. Enggak. Mungkin kalau sekarang Fabian ngiranya nggak mirip ya.
karena sudah berkembang. Mungkin saat itu Fabian ngerasanya mirip ya. Iya. Wah, keren banget gitu. Nah, itu bentuk percaya diri yang harus dikembangkan lagi. Oke. Terus Kak Dot juga mau tanya, Fabian apakah pernah mengikuti lomba menggambar? Pernah. Oke. Masih ingat nggak waktu pertama kali ikut? Masih. Masih. Oke, bisa diceritakan nggak saat itu kapan dan gimana perasaannya? Saat itu aku itu ikut lomba online. Oke. Kemudian Terus disuruh panitianya menggambar tentang buah. menggambar tentang Buah. buah. Saat itu Fabian kelas berapa? TK. Oh, TK. Oke. Oh, TK sudah menggambar. Oke, terus kemudian. Terus saat dikumpulkan lalu diumumkan juaranya. Lalu aku senang Kak, Kenapa? soalnya juara. Juara berapa? Lupa. Oh, lupa. Yang pasti juara ya, dapat juara ya. Oh, TK sudah menggambar ya. Menggambar buah. Saat itu ingat nggak buah apa yang digambar? Anggur, pir, terus sama apel, nanas. Apel, nanas, anggur, bir. Dapat inspirasi dari meniru atau membayangkan atau berkreasi sendiri atau seperti apa? Meniru cuma gambar mangkoknya. Kalau buahnya dari imajinasi. Mantap. Berarti saat itu TK sudah juara, Fabian lupa juara berapa. Kemudian menggambarnya buah ya. Iya. Nah, setelah tahu Fabian jadi juara nih, gimana perasaan Fabian kalau misal ada informasi lomba lagi? Mau ikut. Itu yang diharapkan memang. Berarti ini Mama sering banget ya kamu ini ya. Kalau ada info lomba gitu, ikut gitu, sering ya? Sering. Oke. Fabian kesini bawa karya nggak? Bawa. Oke. Kak Dodi boleh lihat? Boleh. Boleh ya? Oke. Kebanyakan karyanya Fabian apa ini? Komik. Komik. Oke, coba bisa Nah, kebanyakan inspirasinya dari komik. Iya. Karakter komik atau membuat komik, maksudnya komik yang ada ceritanya? Karakter. Oh, karakter komik. Wah, ada mapnya. Boleh dibuka sama-sama ya, buat inspirasi teman-teman. Nah, ini contoh karakter gambarnya Fabian. Kira-kira seperti ini. Ini Naruto ya, benar ya? Iya. Ini apa namanya? Lupa Kak. Kurama. Kurama. Bukan Kuromi. Bukan. Oh, beda ya. Kurama. Oh, kirain Kuromi. Kurama. Jadi mungkin sudah terlalu ini ya. Sudah terlalu tidak mengikuti kartun zaman sekarang. Ini ada Naruto sama siapa tadi? Kuromi. Iya. Kurama. Nah, ini. Oke. Kemudian wah ini ada lagi nih. Ini pewarnaannya Fabian ini ya. Kalau di seni atau di seni yang modern itu ada namanya pewarnaan yang berdasarkan fantasi. Di musik juga ada. Ini memang dari imajinasi. Iya. Oh, ini kita lihat sama-sama. Ada kesatria berpedang. Kemudian ada lentera yang naik-naik gini. Ada ombak. Ini style gambarnya kayak ini. Seni rupa yang ada di Jepang ya. Iya kayaknya. Kayaknya. Oke. Suka mewarna penuh gini ya. Oke, kita lihat lagi. Fabian lebih
lebih suka meniru atau melihat gambar, mengingat kemudian menggambar? Jarang suka meniru. Jarang meniru, mengingat ya. Berarti kalau jalan-jalan kemana gitu, biasanya pulang suka gambar nggak? Iya, Suka ya gambar ya? suka. Ada nggak di sini contohnya yang Fabian jalan-jalan terus dapat inspirasi? Belum. Oh belum. Ah ini ingat ini. Nah ini kebetulan saat itu ada lomba khusus, sebenarnya khusus untuk orang dewasa sih. Tapi lebih tepatnya segala umur. Anak-anak juga boleh ikut. Ini salah satu perusahaan pipa ya saat itu ya. Iya, Kak. Fabian musuhnya om-om semua. Termasuk saya saat itu. Ini juga. Wah. Ini pemilihan warnanya gitu. Lebih sering menggunakan krayon, spidol atau pensil warna, Fabian? Kalau pas TK krayon, Pas TK krayon. tapi pas SD pakai sering spidol. Semakin ke sini sering menggunakan spidol ya. Gimana menurut Fabian pewarnaan menggunakan spidol? Enggak sulit. Nggak sulit, dibanding krayon warnanya lebih bagus mana? Krayon. Oh kalau warnanya lebih bagus krayon. Tapi kalau tingkat kesulitannya lebih sulit, lebih gampang atau lebih mudah spidol ya? Iya. Nah ini kayaknya waktu Fabian lomba ya? Iya, Kak Dot. Oh. Kategori prasekolah atau TKA loh ini? Ini masih TKA loh ini? Iya. Mantap. Nah ini ada piagam penghargaan juara 1 lomba mewarnai. Mantap. Sekarang sering ya ikut lomba ya? Sering. Oke. Fabian tadi menyambung, Fabian sekolah di mana tadi? Maaf, lupa. SDN Tunjuk Sekar 3. SDN Tunjung Sekar 3. Apakah di sekolah ada pelajaran menggambar? Ada. Pelajaran ya? SBDP ya? Bukan? Bukan, Apa? seni rupa. Seni rupa, oke seni rupa. Kira-kira nilainya Fabian di raport gimana kalau seni rupa? Kayaknya 90-an. Wes. Kak Dot cerita ya. Kak Dot itu waktu sekolah nilai raport seni rupanya selalu jelek. Karena Kak Dot sering dibayar sama teman-temannya buat ngerjakan tugas. Jadi tugasnya Kak Dot sendiri nggak selesai. Jadi teman-temannya Kak Dot banyak yang nggak bisa gambar, ngasih uang buat jajan, Kak Dot harus gambar. Gambar sampai capek, setelah semua teman-teman selesai, punya Kak Dodi sendiri nggak selesai karena sudah capek. Jadi nilai seni rupanya Kak Dot Jelek. ya kadang 55, 60 gitu. Karena tugasnya nggak pernah selesai. Seringnya mengerjakan tugas punya teman-temannya. Nah, ini juga ada komik. Ini baru ya? Atau kapan ini? Lama. Sudah lama ini. Berarti karakternya komik ya. Di sekolah apa ada ekstrakurikuler untuk menggambar khusus? Ada. Ada. Oke. Berarti ada pelatihnya juga ya. Dari sekolah sering mengirimkan Fabian untuk lomba nggak? Jarang. Jarang. Mungkin belum mungkin ya. Mungkin setelah ini, mungkin setelah podcast ini nanti sekolah nonton terus, Fabian ikut lomba aja deh gitu. Amin, semoga ya. Nah, kalau mewakili sekolah itu biasanya lebih semangat. Wah, ini sudah main. Ini namanya dimensi, Fabian. Ada kelihatan jauh dekat. Itu namanya dimensi kedalaman. Ini salah satu karakter favorit. Enggak. Oh enggak. Cuman kebetulan keren gitu.
Fabian ada cita-cita ini enggak? Membuat karakter original atau OC. Sekarang lagi marak OC, original karakter, atau karakter ciptaanmu sendiri. Punya pikiran itu enggak? Kepikiran enggak? Punya ya. Mau menciptakan karakter sendiri ya. Kira-kira nih dikasih bocoran dulu. Bayangan atau imajinasinya Fabian seperti apa karakternya nanti? Cowok kah, cewek kah? Cowok. Oke, cowok, terus Berotot. Berotot kayak kartun ini ya, berotot. Terus berlemak enggak? Enggak. Oh enggak, berlemak. Berarti berotot aja ya. Superhero kah? Atau mungkin tukang pipa atau apa? Superhero. Sudah ada imajinasi ya untuk ke Sudah. situ ya. Oke. Kira-kira kapan nih original karakternya jadi? Nunggu waktu. Nunggu waktu. Nunggu waktu. Sama seperti saya juga sering nunggu waktu. Oke, Fabian, kalau misal Fabian nih sampai hari ini Fabian masih menggambar. Oke. Semua juga berkat support dari ayah bunda ya. Iya. Ayah bunda support banget. Apakah ayah bunda di rumah juga mengajari Fabian menggambar? Enggak. Mbakung. Oh, mbakung malah. Oh, kakek yang pintar gambar. Iya. Oh, kalau ayah bunda ada yang ini enggak? Gambarnya keren gitu. Oh, enggak, jujur banget ya. Tapi kalau Fabian ada tugas menggambar, ayah bunda bantu ya? Jarang-jarang sih bantu. Oh, jarang-jarang. Oke. Berarti lebih sering sama Mbak Gung. Iya. Biasanya Mbak Gung gambar apa? Kayak pohon bonsai terus orang. Fabian juga terinspirasi nggak dari Mbak Gung? Iya. Ya. Terinspirasi. Sedikit atau banyak? Banyak. Oke. Pengen lah ya suatu saat tangannya bisa, kalau di Jawa itu namanya lanyah, lemes gitu kayak Mbak Gung kalau gambar, maksudnya nggak kaku gitu. Pengen ya suatu saat. Pengen. Oke, Fabian. Fabian punya nggak satu kalimat atau kata-kata yang ingin Fabian ucapkan sama ayah bunda, kemudian sama Mbah Gung, karena sudah mendukung Fabian sampai hari ini untuk tetap bisa berkarya dan menggambar? Coba sampaikan untuk ayah bunda. Ayah dulu. Ayah atau bapak manggilnya? Ayah. Oke, untuk ayah coba. Terima kasih sudah support aku, ayah. Oke. Untuk ibu atau bunda manggilnya, atau umi atau ibu? Oke, buat ibu. Semangat selalu support aku, ibu. Oh, ibunya yang harus semangat memang ya. Dimanapun seniman cilik ini berada, di belakangnya saya juga sering menemukan bahwa ibunya support banget. Jadi terima kasih ya ibu gitu ya. Iya. Selalu support dan selalu semangat ya. Nah, pasti yang sering nganter kamu lomba ibu ya. Iya. Oke. Kalau untuk Mbak Gung nih, Mbak Gung gimana? Terima kasih sudah mengajariku menggambar, Mbak Gung. Oke. Sampai hari ini Mbak Gung masih sering mengajari menggambar? Sudah enggak. Oh, sudah enggak. Sudah pinter kamunya ya gambar. Bisa kalau sih. Oh, kalau diadu sama Mbak Gung siapa yang menang? Mbak Gung. Hah? Ya, setiap gambar itu punya karakter sendiri, Fabian. Jadi gini, pesan Kak Dut buat Fabian, kalau misal Fabian membuat karya, buat orang lain tahu bahwa ini gambarnya Fabian, meskipun tidak ditulis namamu di situ.
Gimana caranya? Nanti Fabian akan tahu sendiri seiring berkembangnya waktu dan berkembangnya kemampuan Fabian. Jadi orang akan lihat gambarmu ini langsung tahu, ini Fabian yang bikin, pasti. Belum tahu caranya? Belum. Nanti kalau Fabian semakin belajar dan semakin berkembang, pasti nanti Fabian akan tahu. Oke, Fabian, terakhir nih, Fabian punya pesan nggak buat teman-teman? Kak Dodi mau tanya, ada 2 poin yang mau Kak Dodi tanyakan ke Fabian. Fabian, ada nggak kata-kata atau kalimat dari Fabian yang ditujukan untuk teman-teman yang mungkin hari ini tidak punya krayon, tidak punya buku gambar? Ada nggak? Ada sih. Ada, coba diutarakan. Jangan selalu menyerah. Itu. Boleh? Jangan selalu menyerah pokoknya. Berarti Fabian pernah lihat orang yang mungkin krayonnya tinggal dikit atau mungkin nggak punya krayon sama sekali, tapi gambarnya bisa keren, ada? Nggak tahu, oke. Tapi yang penting dari Fabian jangan menyerah itu ya. Jangan menyerah ini terus belajar menggambar gitu. Meskipun alatnya sederhana dan terbatas. Oke. Kemudian poin yang kedua Fabian. Untuk teman-teman yang lomba kemudian kalah atau belum mendapat juara, gimana Fabian? Ada yang mau diucapkan nggak ke teman-teman? Enggak. Nggak ada? Oke. Oke, Fabian juga pernah nggak juara ya? Pernah ya? Pernah. Juara pernah, nggak juara juga pernah. Paling yang diingini Fabian, yang paling diinginkan, juara atau enggak? Enggak dulu. Enggak juara? Pengennya enggak juara? Tapi lihat, warnanya lawan terus nanti pas ada lomba lagi baru ingin juara. Oke, berarti Fabian sering lirik-lirik ya kalau lomba ya? Lihat tuh, ini kok gini gitu ya? Berarti punya karakter khusus dalam cara menggambar atau cara berkesenian. Sifatnya ya, sifat pribadinya Fabian ini lebih ke, tapi mentalnya Fabian maksudnya nggak takut ya kalau lomba ya? Enggak ya? Berangkat dulu, kalah menang urusan belakang. Wis mantap. Oke, untuk lomba Fabian mungkin alat-alatnya sudah ini ya, proper ya, maksudnya sudah lengkap untuk lomba. Sudah. Pakai krayon sama spidol. Krayon sama spidol. Oke, berarti kalau untuk lomba sudah menguasai betul lah ya. Oke, Fabian, untuk hari ini mungkin kita cukup bincang-bincangnya ya. Ada nggak pesan lagi untuk teman-teman? Apapun itu, boleh. Silakan. Pesan apa ya? Apa tentang menggambar? Ada? Nggak ada kayaknya kadang. Nggak ada. Oke, kalau untuk orang tua yang anaknya hobi menggambar, ada nggak? Nggak apa-apa, diucapkan aja. Nggak dulu. Oh, nggak dulu. Fabian ini memang sungkan-sungkan ya. Oke, sudah cukup ya. Oke, pesan Kak Do tadi cuman kamu punya karya yang berkarakter sehingga orang tahu, oh ini gambarnya Fabian, oh ini gambarnya ini gambarnya ini. Oke, sudah? Sudah. Oke, terima kasih obrolan kita sama Fabian pada hari ini. Nanti jangan lupa di Instagram akan aku sertakan juga karya-karya terbaiknya Fabian. Oke, Fabian, tos dulu. Oke, sampai jumpa lagi di Narasatra Art. Bye.
Dadah.